Hallelujah, singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah, singing glory, praise the Lord. Hallelujah, singing glory, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, singing glory, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Dan Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, perenungan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bu Lasma, Pak Henry, Bu Viken, Bu Rita Herawati, Rima, Pak Anton, Stefanus, Pak Elias, Bu Elias, good morning, Bu Ami, Pak Martin, Bu Febi, Bu Lili, Lestari, Bu Foni. Selamat pagi semuanya. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Haleluya. Mari kita baca Galatia 6 ayat 22. Kita merenungkan tema karakter Kristus ya. Karakter Kristus itu yang akan membuat kita menjadi seperti Kristus ya, kalau kita memiliki karakternya. Hidup kita bertujuan untuk menjadi seperti Dia. Galatia 6 ayat 22. Galatia 6 Galatia 6 Galatia 6 Galatia 5 mungkin ya, salah cetak. Galatia 5 ya, buah roh. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 kita baca. Kolose 3, pesan Rasul Paulus ini ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 bentar. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Jadi kenakanlah kasih ya. Kalau kita merasa ada musuh, ada orang yang tidak senang sama kita, ada orang yang tidak mau menuruti permintaan-permintaan kita, tidak mau menuruti apa yang kita harapkan, harus dikasihi ya. Orang tersebut harus dikasihi ya. Selamat pagi Bu Yosinta. Selamat pagi Indah. Kenakanlah belas kasihan. Nah, disuruh mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, inilah yang kita harus kenakan setiap hari ya. Mulai dari bangun pagi di rumah tangga kita. Mungkin kita membangunkan anak-anak waktu sekolah mau berangkat itu waduh heboh banget ya. Membangunkan anak-anak dan suami untuk berdoa tentu sangat heboh ya. Rame gitu ya. Tetapi diingatkan bahwasanya apa ini? Harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar ya. Sabar terhadap anak-anak yang nggak mau sekolah. Sabar terhadap anak-anak yang nggak mau bangun pagi. Bahkan suami yang nggak mau berangkat kerja itu ada loh saudara ya. Yang lebih memilih tidur daripada berangkat bekerja. Itu banyak saudara ya. Nah ini istri-istri harus sabar ya. Jangan cepat-cepat melayangkan gugatan cerai ya. Marah-marah, melayangkan. Cepat dari kata sabar ya. Iya. Jadi setiap orang yang lahir baru harus memiliki buah-buah roh. Entah itu apa saja buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Harus memiliki buah-buah roh ini ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi perlunya lahir baru, menanggalkan karakter lama. Maksudnya itu seperti itu. Apakah Anda sudah lahir baru? Sudah tidak ada lagi karakter lama dalam hidupmu? Nah ini harus berubah. Memang tidak bisa 100% langsung berubah besok pagi ya. Tetapi ini ya, dari hari ke sehari diperbaharui. Apabila hari ini masih punya musuh, masih bolo-boloan, masih geng-gengan, nah ini dipikirkan. Apakah itu berarti Anda sudah lahir baru? Tentu belum ya. Kalau Anda masih tidak bisa bersama orang lain, bahkan musuhmu ada di depanmu dan kamu masih melengos, itu belum lahir baru. Kalau ada musuh di depanmu, engkau harus menyapa. Itu sudah lahir baru ya. Shalom. Apa kabar? Perlu diterapi. Jadi inilah contohnya bagaimana seseorang itu sudah lahir baru atau tidak. Berarti ia harus berbaikan ya dengan musuh-musuhnya. Oh aku nggak mau ya, itu belum lahir baru. Kalau Anda masih berkata, oh sampai akhir zaman aku tidak mengampuni. Ini saudara tidak pernah lahir baru itu. Masih punya karakter lama yang dibawa-bawa. Ayo pagi hari ini kita tanggalkan ya. Walaupun mungkin respon daripada musuhmu itu tidak baik, tetapi engkau sudah merespon baik. Amin. Nah disitulah namanya lahir baru. Kemudian mengenakan Kristus. Artinya apa? Memikul salib setiap hari. Ya, mengenakan Kristus itu
artinya kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Pikul salib ya. Kita memikul salib itu artinya apa? Misalnya kita ini mau menginginkan keinginan kita sendiri, tapi kita tidak lakukan. Justru menghendaki pikiran orang lain yang kita bisa lakukan, yaitu pikiran Kristus yang kita lakukan. Contohnya apa Pak Gem? Mengenakan Kristus, pikul salib setiap hari. Kita bisa membalas orang yang jahat kepada kita, tetapi kita tidak mau membalas. Nah itu pikul salib ya saudara. Sering tidak Pak Gem begitu? Ngempet itu namanya. Ngempet. Kita mau lakukan tapi tidak kita lakukan ya. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan kan, ya, menyebabkan kita gregetan, mau gitu menelan. Mau menelan bulat-bulat ya. Tetapi karena ada Kristus kita bisa menahan ya. Amin. Roh Kudus itu merupakan handrem yang pakem ya. Hingga kita mau melakukan itu tarik handremnya itu tidak jadi kita melakukannya. Selamat pagi Bella Anastasia, Yosinta, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Ya, di dalam dunia ini kan kita bertemu dengan bermacam-macam karakter orang ya, karakter manusia ya. Kalau kita nggak punya buah-buah roh, maka kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai ya. Kemarin saya membaca bahwa ada satu daerah di India ya, yang tidak memiliki agama, maksudnya itu begini, tidak berbicara tentang agama, tidak berbicara tentang politik, tidak berbicara tentang suku, ras, dan negara ya. Jadi di daerah itu, satu daerah itu ada 2.700 orang yang tidak mempersoalkan agamamu, tidak mempersoalkan warga negaramu, tidak mempersoalkan bangsamu, tidak mempersoalkan pokoknya yang bikin sengsara itu ya, politik. Jadi mereka hidup dalam damai sejahtera. Luar biasa ya. Beragama boleh-boleh, tapi itu menjadi urusan pribadi. Artinya apa? Mereka mementingkan kedamaian. Jadi di daerah itu satu koloni yang mereka bercocok tanam kayaknya bersama-sama ya, beternak juga bersama-sama, melakukan aktivitas, tidak persoalan oh kamu agama ini ya, agama itu, terus mereka berkelompok, terus mereka saling membuli atau bagaimana. Tidak, mereka tidak mempersoalkan hal itu ya. Rasanya cukup damai sejahtera apa enggak ya? Belum tahu sih. Mestinya kita ke sana ya. Pasti juga ada kesulitan ya. Tidak bisa kita, karakter orang kan macam-macam ya. Iya. Mungkin tidak membicarakan soal ideologi, tidak membicarakan politik, tidak membicarakan agama, tidak membicarakan masalah-masalah yang krusial sehari-hari, tapi mungkin juga ada orang yang males, ada orang yang tidak mau kerja, ada orang yang suka marah, pasti ada lah ya. Tetapi bagaimana mereka dapat menerima satu sama lain? Saya belum ke sana, belum menyelidiki. Bentuk juru damai di situ ya, dan ada hukum-hukum yang diterapkan di situ. Kalau engkau tidak bisa melakukan semuanya itu ya harus engkau keluar dari daerah itu, jangan di daerah sini juga. Ya mungkin kalau memang tidak bisa di situ, ya mesti keluar gitu ya. Kalau di situ ya mesti hidup bersama, gotong royong. Mungkin nggak ngerti saya bagaimana, tapi itulah orang-orang yang ingin keluar dari hiruk pikuknya dunia ya. Karena di dunia ini masalah agama bisa jadi perpecahan ya, masalah kebangsaan bisa jadi perpecahan, masalah suku bisa jadi perpecahan, masalah apapun kalau masih kecil tapi diperbesar ya jadi perpecahan ya. Contohnya di keluarga aja ya, yang satu suka makan telur ceplok, yang satu nasi goreng. Nah itu kalau dipermasalahkan waktu breakfast kan bisa jadi pertengkaran ya kan. Itu mereka membuat suasana itu menjadi kita damai ya kan?
Tapi justru kita harus ini di hati kita ini ada damai, baru kita bisa masuk ke lingkungan orang banyak itu. Kalau dirinya pembuat kerusuhan ya rasanya bisa kita rusuh di sana ya. Tukang intimidasi, tukang ngerasani ya, mana bisa hidup di daerah itu, tidak bisa. Ya makanya itu karena kita kan harus koreksi diri kita sendiri. Kita belum ke sana ya, enggak tahu apa masalahnya di sana. Pasti ada lah ya. Pasti ada. Jadi bisa. Kalau kita memiliki karakter Kristus, di mana saja kita ditempatkan, pasti bisa hidup. Benar nggak? Iya. Ada orang yang pindah-pindah gereja ya. Ini salah satu contoh aja ya di lingkungan yang gampang ya. Satu agama ya, Kristen. Benar nggak? Iya. Satu macam ibadah, minggu ibadah ya. Tengah minggu ada ibadah ya. Bisa damai nggak coba? Saya mau tanya. Nggak bisa saudara. Padahal di situ ada juru damai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lah di mana letak kesalahannya? Ya. Karena apa? Ada yang sudah lahir baru, ada yang belum lahir baru, ya. Ada yang sudah bisa menerima segala keadaan, ada yang baru belajar menerima segala keadaan. Terus bagaimana? Apa mau dipisah? Dikasih tembok pembatas? Di sini yang sudah bertobat, di sini yang belum, apa begitu? Kita bikin kelompok aja sendiri 10 orang aja, mulai ya bagus-bagus, lalu ada sesuatu yang nggak baik, akhirnya bubar. Kalau 10 orang itu bubar. 10 orang aja nggak bisa mempertahankan diri ya, bubar bagi dua. Nanti apalagi kalau 100-200 orang ya tentu nggak bisa. Tapi ada satu hal yang akan bisa bila kita berusaha melakukannya. Amin. Jadi itu kita harus usahakan, diusahakan. Kalau semua tidak mau berusaha untuk berbuat baik, untuk menerima apa adanya, ya hancur ya. Semua bersemburat, laku dewe-dewe gitu ya. Jadi mengusahakan memiliki karakter Kristus. Gereja harus mengusahakan jemaatnya memiliki karakter seperti Kristus. Semua, tidak peduli hamba Tuhannya, tidak peduli umatnya, semua harus mengusahakan memiliki karakter Kristus. Kalau tidak mau ya nggak bisa, ya tetap aja karakter lama itu muncul kembali. Ya. Karena orang itu bisa kumat, bener nggak? Seperti penyakit ya, bisa kumat gitu ya. Orang itu bisa, kalau penjahat itu dikatakan residivis. Artinya apa? Ya, kambuhan. Penjahat kambuhan ya. Bisa kambuh enggak kalau sudah baik-baik memiliki karakter Kristus gitu? Bisa kumat enggak? Karena tekanan, bisa. Karena ada pemicu, ada trigger ya. Ada omongan-omongan yang enggak enak, enggak punya jalan keluar dari pemecahan persoalan. Macam-macam ya, selalu dibully dan sebagainya. Akhirnya jadi penjahat, saudara-saudara ya. Jadi baiklah kita saling menjaga itu loh ya, saling menjaga. Jadi semua harus saling menjaga. Persatuan NKRI semua harus menjaga ya. Semua harus menjaga supaya kita kondusif gitu. Supaya kita tetap bisa berjalan bersama-sama di dalam satu visi. Kalau sudah tidak bisa, ya itu tadi, keluar dari daerah itu, ya, pindah ke tempat lain. Tapi nanti di situ persoalannya yang muncul, walaupun tidak sama, berlainan, tapi ada gitu loh ya. Ada, dan kita harus menyelesaikan kan. Nggak bisa kita pindah lagi ya, nomaden nggak bisa. Jadi, ayo. Kita belum lulus terhadap suatu hal ya, akan diuji lagi, diuji diuji terus sampai kita lulus dalam satu hal itu ya. Selamat pagi Bu Liceci, selamat pagi semuanya. Jadi Bu Foni nulis harus panjang sabar, Bu. Benar ya. Kalau seorang pemimpin tidak panjang sabar, sudah hancur yang dipimpin ya. Harus panjang sabar, harus banyak ketawa saja. Pak Sabar itu harus dikandoli terus, jangan pergi. Pak Sabar, kamu jangan pergi ya. Kemarin kami pertemuan PKK ya.
dan punya pemimpin baru, ketua RT baru, ketua RW baru, dan ibu-ibunya baru, ibu RW baru, ibu ketua PKK baru. Lah yang lama ada, termasuk saya lama ya. Saya selalu mengusahakan apa? Supaya ibu-ibu pemimpin baru ini berani berbicara, berani mengungkapkan, berani tampil. Apa ya, isi hati ya. Pak Gem katakan berani tampil, karena mereka tentu merasa apa ya, kalau baru masuk itu kan merasa asing, aku ini diterima atau tidak ya. Tentu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi sebelum itu saya sudah melakukan pendekatan dengan ibu ketua yang baru, dan saya selalu mensupport dan memberikan apa, semangat ya, supaya ya mau gitu ya, enggak mundur. Nah, ternyata beliau bisa menghimpun orang-orang baru yang dulu tidak pernah ikut PKK, sehingga dulu cuma 16, sekarang jadi 22. Ada 6 orang tambahan baru, yang tentu ibu PKK ini menelepon dan mengajak untuk arisan, dan mereka sanggup. Dan ada orang-orang baru beberapa yang ikut serta dalam pertemuan onsite. Nah, di situ ketika ibu ketua ini berbicara dengan lembut, dengan pelan-pelan, enggak taunya seorang ibu yang pengurus lama itu berkata, "Lang cepetan." Maksudnya bersegeralah kalau ngomong, jangan lambat-lambat, sebab sudah pada lapar. Saya pikir-pikir jarang ya orang bisa sabar ya menghadapi orang yang masih umpamanya gitu belajar jalan ya. Ibu-ibu kalau anak-anaknya belajar jalan sabar enggak? Atau anaknya digeret aja supaya lari, disurung. Jadi saya lihat, aduh, kok kok tega-teganya di hadapan banyak orang, walaupun dia berkata bergurau, tapi kan enggak baik ya. Dalam arti apa? Ini ibu sudah loss of control, sudah apa namanya, kelamaan menjabat sehingga loss of control, seolah-olah dia masih berkuasa, kuasanya masih ada gitu loh ya, sisa-sisa kuasanya masih ada gitu ya. Ya maklumlah, puji Tuhannya semua kok yo diem, ndak menambah-nambahi apa merico gitu. Tapi ya. kita harus melihat background daripada ibu itu, kenapa dia bisa bicara begitu, karena dia sudah capek merawat suaminya yang sakit. Oh iya betul, seseorang akan berbicara seperti itu menjadi karakter antagonis karena kehidupannya yang tertekan, capek lah, sebagai ibu capek dan sebagainya. Tetapi apapun keadaan kita, ayo, itu namanya pikul salib. Kalau suami kita baik-baik saja, sehat, segar, tentu ibu-ibu ya nggak apa-apa, nggak bakalan apa itu menjadi pribadi yang aneh gitu ya. Tetapi ketika ada anak yang sakit, ada orang tua yang sakit, ada suami yang sakit, bahkan keuangan yang macet, akan menjadi pribadi yang antagonis ya. Artinya itu nggak gampang untuk sabar gitu ya. Kita menghadapi orang, kita harus bisa melihat backgroundnya, kenapa dia jadi demikian ya. Itu padahal dulu tidak demikian, tetapi terus berubah ya. Seseorang itu harus berubah. Ada pemicunya pasti. Ya, jadi memang tidak mudah ya memiliki karakter Kristus, karena harus apa? Pikul salib ya. Walaupun keadaanmu capek, walaupun keadaanmu tertekan, tapi kamu harus melayani ya, melayani publik, melayani gereja, melayani suami, keluarga, melayani anak, melayani guru-guru di sekolah, ya. Harus tampil prima. Harus tampil prima. Itulah karakter Kristus. Kristus tidak mengeluh ketika ia disesah, ketika ia disiksa, nggak mengeluh ya. Tetapi ia berkata sudah selesai ya. Semua itu akan selesai ya. Penderitaanmu di dunia ini akan selesai. Jadi tidak usah mengeluh. Tetapi dipikul aja ya, salibnya sendiri-sendiri dipikul. Amin. Jadi pagi ini siapa yang merasa capek, kesel, lelah,
ya dilaksanakan aja, ndak akan hilang itu. Itu ndak akan terus segera pergi dalam hidupmu, enggak. Tetapi ya dinikmati aja ya, dinikmati sehingga pikulan salib itu ndak berat. Kita meniru Kristus, memiliki karakter Kristus. Yang terakhir yaitu bertobat setiap hari ya. Kita harus bertobat setiap hari. Kalau kita mau memiliki karakter Kristus, maka pertobatan itu harus ada setiap hari ya. Kita praktekkan karakter Kristus itu sepanjang hidup kita ya. Jadi kita lihat Kolose berapa? 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Amin, amin. Jadi kita harus terus-menerus diperbarui ya. Kalau tadi misalnya sudah kadung marah ya, ya kita minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orangnya ya. Kemudian kita perbarui, ya jangan jadi selalu marah gitu ya. Saya berjuang juga dalam karakter seperti Kristus ini ya. Kalau jengkel kan marah itu. Seolah-olah marah itu wajar. Kecapean kita bisa marah. Kecapean juga bisa marah, tetapi ya dirubah. Ketika kita kecapean, kita tidur lebih lama. Kita tidur lebih panjang sehingga kita damai, tidak capek. Jadi perkataan kita bisa perkataan yang membangun. Jadi roh, jiwa, dan tubuh ini satu kesatuan. Jika roh kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka jiwa, pikiran-pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus. Baca Alkitab bisa mengerti. Kemudian tubuh kita akan tunduk kepada keinginan roh, bukan keinginan daging ya. Keinginan roh adalah damai sejahtera. Tetapi keinginan daging adalah perang ya saudara, benar enggak? Tapi baiklah kita menurut keinginan roh ya, kita damai sejahtera. Tentu semua akan damai sejahtera. Belajar apa? Bercakap-cakap dengan nada rendah ya. Kalau kita bercakap-cakap nada kita selalu tinggi, kita coba turunkan ya. Itu enggak mudah. Ada orang-orang yang kalau bercakap memang tinggi suaranya ya. Tetapi ayo pagi hari ini kita turunkan sehingga orang yang mendengar itu ada damai ya. Sekarang hari-hari ini banyak orang yang pendengarannya kurang baik ya. Saya tidak mengerti kenapa. Tetapi saya melihat bahwa mereka lebih suka memakai headset ya. Sehingga ketika headsetnya dicopot, mereka itu kalau diajak omong pelan itu tidak dengar ya. Karena ada pengurangan pendengaran. Seorang rekan kerja juga begitu. Kalau diajak omong, ini telinganya disendengkan kepada orang yang ngajak ngomong. Karena apa? Menurun ya pendengarannya. Ya karena usia, karena headset, dan karena mereka lebih senang baca media sosial soalnya. Sehingga percakapan ini kurang dapat dicerna. Maka dari itu, ayo kita sabar ya menghadapi orang-orang yang demikian. Jadi milikilah karakter seperti Kristus dengan apa? Berusaha, berjuang ya. Jangan ya segini nih karakterku ya segini, tidak bisa berubah. Sedikit bicara banyak mendengar. Ya itu Pak Gem kalau ngomong juga pelan ya. Jadi mesti didengokno. Harus banyak didengarkan. Ayo pagi ini kita mau berubah. Kita mau memiliki karakter seperti Kristus. Kalau orang tua memiliki karakter seperti Kristus, anak-anak nanti akan meniru ya. Saat ini mungkin anak-anak kalau ngomong sama orang tua nada tinggi, bentak-bentak, enggak karu-karuan. Tapi ayo kita tenangkan diri kita, nada suara kita turunkan, dan kita punya karakter yang lemah lembut seperti Kristus. Sabar menghadapi mereka semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin bimbing kami sehingga kami memiliki karakter seperti Kristus. Sehingga karakter kami diubah setelah kami hidup baru
yang lama kita tinggalkan dan kita masuk suatu kehidupan yang baru. Kita mau berubah dan kita mau memiliki karakter Kristus. Karakter kita yang nggak baik kita tanggalkan dan kita menuju ke karakter Kristus, sehingga karakter kita bisa baik dan diterima di lingkungan, sehingga kita menjadi bisa menjadi juru damai ya di antara kelompok-kelompok kita, bukan kita menjadi rongrong memicu ke perpecahan, sehingga kita tidak menjadi juru damai di situ. Kalau kita memiliki karakter Kristus, kita pasti bisa membawa diri kita untuk bergaul di kelompok manapun. Kita bisa dan kita bisa di situ itu menjadi juru damai di antara mereka ya, sehingga ada damai di kelompok-kelompok yang kita berada di situ ya. Itu karena itu kita mencerminkan karakter Kristus, karena Kristus adalah Raja Damai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang perlu dirawat setiap hari sehingga menimbulkan mungkin kesusahan bagi yang masih hidup. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa damai sejahtera, dan orang-orang yang sakit Tuhan tolong agar mereka boleh sembuh sehingga keluarga mereka ada damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami rindu memiliki karakter seperti Kristus, maka Roh Kudus akan membantu menolong kami. Tolong kami untuk karakter-karakter keras, karakter-karakter yang tidak bisa kena omongan yang pahit sedikit, suka marah, suka mendendam, tidak gampang mengampuni. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang mengubahkan kami semua, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Bu Reni, Pak Frans, selamat pagi semuanya. CCMI, Pak Yusak, semua yang sudah tampil maupun yang tidak tampil nama-namanya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys, baik yang nanti siang maupun nanti malam merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you all. Thank you. Tuhan Yesus memberkati semuanya.